cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan OSN. Tentunya di sini adalah mapel matematika tingkat SMP. Nah, ini jenjangnya adalah kabupaten, gitu ya. Nah, teman-teman itu nanti kalau membutuhkan bimbingan, teman-teman bisa ketuk lewat IG, DM lewat IG ini ya. Ini adalah punya saya seperti itu. Dan nantinya akan diarahkan ke WA untuk lebih lanjut seperti itu. Oke, jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe-nya dan nyalain loncengnya. Dan jangan lupa untuk klik like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Oke, langsung saja ke soal yang pertama. Nanti teman-teman bisa lihat di sini ya. Nanti sudah saya buatkan di playlist. Nah, teman-teman bisa belajar di situ. Soal yang pertama, 4 pangkat 4 ditambah 4 pangkat 4 ditambah 4 pangkat 4 ditambah 4 pangkat 4. Nah, di sini ini adalah 4 pangkat 4, kita tulis dulu, tambah 4 pangkat 4, tambah 4 pangkat 4, tambah 4 pangkat 4, sama dengan, nah, ini kan itu sama dengan, ini ada berapa? 4 pangkat 4-nya. Ada 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 dikalikan dengan 4 pangkat 4. Kita ubah menggunakan sifat ya. Nah, setelah ini kita harus ingat bahwa ketika ada 4 gitu ya, kali 4 pangkat 4, nah kita bisa menggunakan ini, A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M plus N. Sehingga ya, nah ini kan akan menjadi 4 pangkat 1 plus 4, yaitu 4 pangkat 5 gitu ya. Nah, ini kalau nggak ada pangkatnya ini kan sama dengan 4 pangkat 1. Nah, 4 pangkat 5 ternyata di sini nggak ada ya. Berarti kita bisa gunakan 4 itu adalah 2 pangkat 2, ini 5 ya. Kita tahu bahwa kalau seperti ini, sifat seperti ini itu kan akan menjadi 2 pangkat 2 kali 5, yaitu 10. Ya, itu teman-teman harus sudah paham untuk sifat, pangkat, dan akar. Seperti itu. Oke, lanjut soal yang kedua. Kelipatan persekutuan terkecil dari 210, 42 dan 70 adalah berapa? Seperti itu. Nah, kalau di sini saya itu menggunakan ini ya. Apa namanya ini? Tabel. Oke. Nah, di sini kita tuliskan 42, 70, 210. Dari yang kecil dulu ya. Nah, di sini kita bagi ke angka yang paling kecil terlebih dahulu. Jadi dibagi 2, di sini menghasilkan 21, 70 bagi 2 itu 35, 210 itu bagi 2 adalah 105. Oke, nah karena ini sudah tidak ada yang bisa dibagi dengan 2, kita naik dibagi 3. 21 bagi 3, 7. 35 bagi 3 berapa? Tidak bisa. Karena tidak bisa, ini tetap ditulis 35. Nah, ini 105 bagi 3 berapa? Bisa? Bisa. 105 bagi 3 adalah 35. Oke, setelah itu lanjut kita naik ke dibagi 5 dulu. Ini 7, ini berarti 7. Ini 7 ya, tinggal dibagi 7, 1, 1, 1. Jadi, KPK itu adalah apa? KP faktor katut gitu ya, atau kelipatan persekutuan terkecil.
Kalau saya memudahkan KB faktor katut. Kalau KB faktor katut berarti ini semua katut. Kita tuliskan 2 kali 3 kali 5 kali 7. Nah, 2 kali 3 kali 5 kali 7 sama dengan 2 kali 3 6 kali 5 30 kali 7 210. Jadi KPK-nya adalah yang B. Berapa? 210. Oke, next, lanjut soal berikutnya. Joko tidur malam dari pukul 9.20 dan bangun pagi pukul 4.35. Berarti ia tidur selama berapa? Nah, kita tahu bahwa di sini tidur malam jam 9, bangun pagi pukul 4.35. Nah, di sini kita anggap 4.35 itu karena ini 9 mengitari dari 9 mengitari melewati 12 ya. Kita anggap 4 ini sama dengan 16 lebih 35. Jadi kita bisa kurangkan 16.35 dikurangi 9.20 itu berapa? Nah, ini kan 5, 3, 2, 1. 15, nah 16 kurangi 9 adalah 7. Ini pembatasnya ya. Karena ini jam, ini menit. Jadi Joko tidur selama 7 jam 15 menit. Jawabannya adalah yang D. Lanjut soal berikutnya. Gabah hasil panen sawah mempunyai kadar air 25%. Setelah dijemur, kadar airnya menyusut sebanyak 80%. Nah, kadar air gabah tersebut saat ini adalah berapa? Nah, dari sini kadar air mula-mulanya itu adalah 25%. Terus kadar airnya nyusutnya 80%. Berarti yang tersisa adalah 100%, gitu ya, kurangi 80%. Nah, ini adalah sisanya ya. Sisa dari kadar air sebelumnya yang menyusut. Ini adalah 20%. Nah, karena gabah hasil panen mempunyai kadar airnya 25%, sehingga akan menjadi 20% ini yang sudah kita hasilkan dari penyusutan dikalikan dengan 25%. Seperti itu. Nah, 20% itu kan sama dengan 1/5 ya, kali 25%. Nah, ini akan menjadi hasilnya adalah 5%. Gitu. Kalau teman-teman bingung, nah ini 20%-nya kan ini bisa menjadi 20/100. Ini adalah 1/5. Jadilah ini menjadi 1/5. Nah, yang 25% ya tinggal 25 kali 1/5/100 gitu. Jadi adalah 1/20 ya. 1/20 itu sama dengan 5%. Jadi jawabannya adalah 5% yang B. Oke, lanjut soal berikutnya. Jika A dan B adalah bilangan bulat genap dengan A lebih besar B, maka banyaknya bilangan bulat ganjil di antara A dan B adalah berapa? Nah, di sini A dan B adalah bilangan genap. A dan B adalah bilangan genap ya. Nah, ini kan udah ada tulisannya. Dengan A lebih besar dari B. Jadi maka dapat kita misalkan bahwa di sini A sama dengan 2M plus 2N. Sedangkan B kita bisa misalkan sama dengan 2M. Untuk M bilangan bulat dan N bilangan asli, seperti itu. Nah, bilangan-bilangan ganjil antara A dan B adalah bilangan ganjil antara A dan B. Berarti kan di sini adalah
2M plus 1, terus 2M plus 3, terus 2M plus 5, terus 2M plus 2N min 1. Ini yang terakhir yang ini ya, berarti antara A dan B. Nah dari situ kan kita tahu bahwa ini adalah sebanyak N suku bilangan ganjil. Berarti di sini kita tuliskan N sama dengan 2N per 2. Kalau udah ketemu seperti ini kan 2N-nya, 2N apa? 2N itu kan adalah 2M plus 2N dikurangi 2M per 2. Tak bikin seperti ini supaya nanti kita bisa rekayasa ya. Kalau 2M kurangi 2M kan sama dengan tinggal 2N per 2. Tidak merubah fungsi sebelumnya. Jadi di sini 2M plus 2N per 2 itu kan ini kan sama dengan A dikurangi ini per 2. 2M itu adalah B. Jadi A min B per 2. Jadi di sini kita tahu bahwa bilangan ganjil antara A dan B adalah A min B per 2. Jadi di sini kita tahu bahwa jawabannya yang A. Oke, sampai situ dulu untuk part ini. Nah, teman-teman nanti bisa lihat part selanjutnya di channel ini. Oke, thank you.